Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alayhi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidul mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yahsha ila Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang hari yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul biladi ila Allah ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Abu Hurairah radhiyallahu anhum meriwayatkan sebuah hadis bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling disukai Allah adalah masjid-masjid dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasar. Hadis riwayat Muslim, keutamaan duduk di tempat solat, hadis nomor 1528. Hadirin yang mulia, ini suatu dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang telah lalu telah sabdakan bahwa masjid adalah tempat yang paling mulia di muka bumi. Di mana hadirin yang mulia, kita hadir di tempat ini untuk mengakui bahwa kita ini adalah hamba Allah, tinggal di buminya Allah, mendapat rezeki dari Allah, dan seluruh keperluan kehidupan kita di atas dunia ini, seluruh fasilitas kita mulai dari yang kecil sampai yang besar, hadirin yang mulia, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di sini hari ini, siang hari yang berbahagia ini, di hari Jumat, hari yang penuh barokah, bukan berarti kehebatan kekuatan kita, hadirin yang dirahmati Allah. Tetapi hari ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kita menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah. Bukan karena kekuatan kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena cinta dan sayangnya Allah kepada kita, siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan hidayah sehingga kita kuat melangkah ke tempat yang mulia ini, hadirin yang dirahmati Allah. Untuk apa? Untuk menghambakan diri bahwa kita ini hambanya Allah, hidup di buminya Allah, di kolong langitnya Allah, mendapat rezeki dari Allah, dan selayaknya, hadirin yang mulia, yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Menafikan kesibukan-kesibukan pekerjaan-pekerjaan kita tinggalkan sebentar,
Untuk apa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Untuk menunjukkan bahwa kita ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita hidup di atas dunia ini berhajat atas kebaikan-kebaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tak berhajat kepada kita, Bapak yang mulia. Tak berhajat kepada tuan-tuan semua, tak berhajat. Kalau tuan-tuan ini tak taat kepada Allah, Allah tak ambil pusing, hadirin yang mulia. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, kita ini hadirin yang dirahmati Allah, hidup di atas dunia perlu dengan Allah, perlu mentaati Allah, karena ada kehidupan sesudah kehidupan ini, hadirin yang dirahmati Allah. Kehidupan yang akan kita lalui, yang sudah kita lewati, alam ruh, alam azali, kemudian alam rahim, dan hari ini hadirin yang dirahmati Allah, kita berada di alam nyata, di tempat persinggahan kita. Untuk apa? Mengambil bekal kita, membetulkan keimanan kita kepada Allah, agar kita kembali nanti kepada Allah tidak cacat imannya, hadirin yang mulia. Orang-orang yang cacat imannya maka akan digiring ke nerakanya Allah, hadirin yang mulia. Dalam suatu riwayat hadis di Sahih Bukhari dikatakan, ahli jahannamiyun, ketika ahli jahannamiyun memasuki surga dan mereka diberikan tanda di keningnya, satu riwayat mengatakan di lehernya, dua riwayat hadirin yang mulia mengatakan ahli jahannamiyun. Hadirin yang dirahmati Allah, ada hadirin yang mulia tempat di akhiratnya Allah, dua tempat. Mendapatkan tempat ini hadirin yang mulia di dunia ini. Tidak bisa hadirin yang mulia kita mendapatkan tempat ini di akhirat. Untuk membeli tiketnya hadirin yang mulia, kalaupun dikatakan tiket, maka kita usahakan di atas dunia ini. Tidak nanti Bapak yang mulia, ketika kita kembali, ketika sudah ditutup catatan amal, kita masuk ke dalam kubur, maka ditunjukkan akhirat, berdoa kepada Allah, Rabbana absorna, ya Allah, aku sudah melihat, mendengar, menyaksikan, wasami'na farji'na na'mal solihan, inna mukinun. Ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Sajdah. Di masjid-masjid dominan dibaca ketika subuh Jumat, sujud tilawah. Mengapa hadirin yang dirahmati Allah? Mengingatkan kita dibaca Al-Quran agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Di dalam Al-Quran diceritakan kisah nabi-nabi, kisah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini hadirin yang mulia, ujian-ujian, kemungkaran-kemungkaran yang dibuat oleh umat terdahulu, yang dibuat oleh kaum Ad, kaum Madian, kaum Lut, puncaknya hadirin yang mulia di zaman kita ini ada semua, hadirin yang mulia, ada semua. Kalau umat terdahulu diberitakan di dalam Al-Quran, orang-orang yang makar kepada Allah, orang-orang yang berbuat kemungkaran, keterlaluan di atas bumi ini, maka langsung diajab oleh Allah Subhanahu wa taala kes. Diajab langsung hadirin yang mulia, langsung diturunkan api dari langit, batu dibalikkan buminya. Hari ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, bukan tidak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan gempa, dibuat banjir, air laut naik. Untuk apa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mengingatkan kita. Mengapa bencana-bencana di negeri orang Islam, bukan di negeri-negeri orang kafir? Karena hadirin yang dirahmati Allah, Al-Quran mengatakan diturunkan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran Allah turunkan kepada orang Islam untuk menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa, agar kita kembali hadirin yang dirahmati Allah kepada takwa.
Kita lihat, bukan kita tonton beritanya, tapi introspeksi diri kita, hadirin yang mulia. Mengapa tidak di negeri orang kafir diturunkan Allah azab? Kenapa di negeri orang Islam? Karena hadirin yang dirahmati Allah, hari ini di mana-mana orang Islam tidak amalkan agama. Masjid-masjid sunyi, pasar-pasar 24 jam, hadirin yang mulia. 24 jam pasar, hadirin yang seharusnya 24 jam hidup amal orang di dalam masjid, hari ini di pasar-pasar, hadirin yang mulia. Karena apa, hadirin yang dirahmati Allah? Sudah hilang kecintaan dan sudah dicabut rasa malu, hadirin yang mulia. Rasa malu dalam diri kita, sehingga hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika rasa malu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hilanglah satu persatu amal. Sudah tak malu lagi bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tak malu lagi, hadirin yang mulia, melakukan kemungkaran, meninggalkan ibadah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak malu, hadirin yang mulia. Sudah dihilangkan salah satu daripada yang dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas umat ini, dihilangkan rasa malu, hadirin yang mulia. Sehingga ketika rasa malu hilang, maka tanpa segan-segan bermaksiat, hadirin yang dirahmati Allah. Tak di tempat umum bermaksiat ketika sendiri-sendiri, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadirnya kita di masjid yang mulia ini, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang menghidupkan masjid, memakmurkan masjid, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Apa itu hari akhir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Hari akhir adalah hari perhitungan amal, ketika kita berharap seluruh amal-amal kita diterima melalui tangan kanan kita, hadirin yang dirahmati Allah. Maka kata baginda Nabi SAW kepada Aisyah, istri baginda Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anhum, apa katanya? Ya Aisyah, apabila seseorang menerima catatan amalnya dari tangan kirinya, maka celakalah dia, sungguh dia dalam celaka. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita yang hadir seluruhnya di sini mendapatkan catatan amal dari tangan kita, dari tangan kanan kita, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadirin yang dirahmati Allah, sebelum ada kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pikirkan kita. Begitu tingginya cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadirin yang dirahmati Allah, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak dicabut nyawanya, hadirin, dalam keadaan najah, beliau sallallahu alaihi wasallam pikirkan kita, menangis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya, katakan kepada Jibril, wahai Jibril, katakan kepada Allah, agar apa? Minta apa, hadirin yang mulia? Minta agar kita nanti diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah katakan, ya katakan wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku bahwa nanti umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah, barulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya, hadirin, ketika kita sudah diberikan jaminan untuk diberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini di masjid yang mulia ini, nanti di yaumil qiyamah seluruhnya digolongkan menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan air dari telaga Kausar, telaganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani minal ayati bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah.
Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaza. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidul mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus salah. Subhanallah wa bihamdihi. Thank you.